Selamat jumpa dalam mata kuliah manajemen strategi dengan saya Harti Prabowo di topik yang ke-9, struktur dan kontrol organisasi. Ada 6 subtopik yang akan dibahas, yaitu struktur organisasi dan kontrol, hubungan antara strategi dan struktur, pola evolusioner strategi dan struktur organisasi, menerapkan strategi kooperatif tingkat bisnis, menerapkan strategi kooperatif tingkat perusahaan, dan menerapkan strategi kerjasama internasional. Akhir dari topik 9 ini, Anda, Bapak Ibu, diharapkan dapat menerapkan input manajemen strategi, formulasi strategi, dan implementasi strategi. Kita mulai. Struktur organisasi akan menentukan hubungan pelaporan formal perusahaan, kemudian prosedur, kontrol, otoritas, dan proses pengambilan keputusan. Satu sisi, kontrol perusahaan akan memandu penggunaan strategi, menunjukkan bagaimana membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan, dan menyarankan tindakan korektif yang harus diambil jika terdapat perbedaan yang dapat diterima. Pengendalian strategis sebagian besar merupakan kriteria subjektif yang dimaksudkan untuk memverifikasi bahwa perusahaan menggunakan strategi yang sesuai untuk kondisi di lingkungan eksternal dan keunggulan kompetitif perusahaan. Sedangkan pengendalian keuangan sebagian besar merupakan kriteria objektif yang dipergunakan untuk mengukur kinerja perusahaan terhadap standar kualitatif yang telah ditetapkan sebelumnya. Hubungan antara strategi dan struktur. Strategi dan struktur memiliki hubungan timbal balik, dan jika diselaraskan dengan benar, maka akan meningkatkan kinerja organisasi. Kekuatan hubungan timbal balik antara strategi dan struktur harus dilakukan dengan cara perusahaan berkomitmen mencocokkan setiap strategi dengan struktur yang menyediakan stabilitas dalam arti untuk mencapai keunggulan kompetitif serta fleksibilitas yang diperlukan untuk mengembangkan keunggulan masa depan. Pola evolusioner strategi dan struktur organisasi akan dimulai dari struktur yang sederhana, kemudian ke struktur fungsional, ke struktur multidivisional. Jadi rekan-rekan bisa mengetahui bahwa di usaha yang paling sederhana biasanya akan memakai struktur yang sederhana, di mana pemilik atau manajer biasanya membuat keputusan besar, memantau semua aktivitas, kemudian berubah lagi, berkembang menjadi struktur fungsional berdasarkan fungsi-fungsi yang akan mengkoordinir kegiatan di dalam perusahaan seperti fungsi produksi, akuntansi, pemasaran, dan sebagainya. Kemudian bisnis-bisnis tadi akan berkembang menjadi multi bisnis sehingga strukturnya pun akan menjadi struktur multidivisional. Rekan-rekan akan melihat satu persatu gambar-gambar yang ada. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah memadukan antara struktur fungsional dengan berbagai strategi, yaitu strategi biaya, kepemimpinan biaya, strategi diferensiasi, dan variasi struktur multidivisional, baik yang terkait maupun yang tidak terkait. Silakan melihat pada gambar-gambar berikutnya. Kemudian ada juga struktur wilayah geografis, struktur berdasarkan divisi produk, struktur kombinasi atau struktur berdasarkan divisi dan fungsional. Kemudian bagaimana menerapkan strategi kooperatif tingkat bisnis,
ada dua hal yang bisa dilakukan, yaitu dengan strategi integrasi vertikal dan strategi integrasi horizontal. Kemudian menerapkan strategi di tingkat perusahaan bisa dilakukan dengan cara membangun kemitraan dengan pemasok, membangun kemitraan dengan pelanggannya. Kemudian terakhir, menerapkan strategi kerjasama internasional. Implementasi strategi kerjasama internasional akan menghasilkan perusahaan yang bersaing di beberapa negara. Tantangannya adalah dalam hal mengelola di negara-negara yang berbeda yang membutuhkan operasi jaringan dengan persyaratan hukum tertentu. Jaringan strategis yang terdistribusi adalah struktur organisasi yang digunakan untuk mengelola strategi kerjasama internasional. Demikian rekan-rekan secara singkatnya tentang topik 9. Terima kasih.